Maka orang kafir menghinakan Nabi akan datang azab. Kata Allah, inna syani'aka huwal abtar. Yang menghinamu, yang melecehkanmu, dia akan terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di Pos 1 Podcast Santai bareng Ustadz, masih di channel YouTube SNTV. Untuk teman-teman sekalian, silahkan follow terus updatean terbaru dari podcast ini melalui SoundCloud kami di SNTV. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dibersamai dengan beliau Al-Ustadz Abu Fairuz Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, ini model-model terbaru nih Ustaz nih. Jadi rencana insya Allah kita akan berbincang nih Ustaz terkait dengan masalah yang lagi hangat nih Ustaz nih. Iya, masalah apa itu? Banyak yang hangat soalnya. Jadi Ustaz, untuk malam ini nih kita rencananya mau membahas terkait dengan masalah sengketa internasional nih Ustaz nih. Ini terkait dengan masalah di negara Prancis Ustaz. Nah sekarang kan gini Ustaz nih, sedang terjadi huru hara tuh lah di Prancis terkait dengan penistaan Nabi SAW dengan mereka menggambar karikaturnya. Ya kan Ustaz. Ditambah lagi ada kasus kejadian adanya terjadi pembunuhan Ustaz atas dampak dari itu. Malah ada salah seorang oknum yang menyatakan dirinya sebagai seorang muslim yang malah melakukan pembunuhan Ustaz terhadap orang Prancis tersebut, sehingga semakin marak terjadinya perpecahan di sana Ustaz. Nah kita ini Ustaz nih yang masih dalam tahapan proses menuntut ilmu nih Ustaz nih. Nah, kita mohon nasihatnya nih Ustaz. Apa yang harus kita lakukan nih sebagai seorang penuntut ilmu dalam menyikapi permasalahan seperti ini Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Para pemirsa sekalian, ya memang sebagaimana yang kita ketahui lagi berkembang di negara Eropa sana, di Prancis, penistaan terhadap Nabi yang mulia SAW. Penistaan yang dahulu kala bukan dalam bentuk perkara yang legal. Dahulu kala Prancis mengatakan kami lepas diri daripada segala macam tindak tanduk person, nggak ada hubungannya dengan negara. Tapi ini adalah merupakan perbuatan yang didukung oleh negara, tersistematis, dibela oleh negara, subhanallah. Yang menunjukkan mereka sebenarnya tidak benar-benar menjunjung hak ajazi manusia. Nilai-nilai kebersamaan yang katakan mengangkat assalam, artinya mereka mengangkat isu-isu yang mereka kembangkan, bahwasanya kita harus berdamai satu sama lain, tidak ada kebencian satu sama lain. Ini hanyalah merupakan isu-isu yang basi. Ya, mereka mengatakan kita jangan rasis, mereka lebih daripada itu. Subhanallah. Tetapi apapun ceritanya, memang pelecehan terhadap Nabi yang mulia SAW itu adalah merupakan perkara yang sudah klasik dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Bahkan kalau kita membuka Al-Quran Al-Karim, memang namanya orang-orang kafir tak akan pernah mereka berhenti menghujat Nabi yang mulia SAW. Beda zaman saja, zaman berubah, orang berubah, tapi tetap sifat, karakter sama. Allah menyebutkan dalam Al-Quran Al-Karim tentang bagaimana mereka menggelari Nabi dengan berbagai macam gelar-gelar yang kontradiksi satu sama lain. Mereka mengatakan Nabi SAW, kata mereka, syairun majnun, ini orang penyair. Muhammad itu penyair. Yang lebih aneh, setelah syairun majnun, penyair yang gila. Padahal Nabi SAW orang berakal tak pernah mengatakan dia gila. Lagi mereka katakan Nabi sahirun kadzab, seorang tukang sihir, seorang pendusta. Padahal Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi, mereka sepakat dialah orang diberi gelar nama Al-Amin sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, orang Yahudi mengklaim kami telah menyantet Muhammad tak akan punya anak. Subhanallah. Kata mereka Muhammad abtar. Abtar itu terputus daripada anak laki-laki. Qadarullah, Allah tentukan Rasulullah SAW memiliki anak laki-laki Ibrahim dari istrinya, dari salah satu budaknya Maria Al-Qibtiyah. Maka Allah katakan dalam ayat, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya wahai Muhammad, yang mencelamu, yang menyakitimu, dia yang akan terputus. Yang membencimu, dia akan terputus. Subhanallah. Jadi akhi, ini perkara yang sudah klasik dari zaman ke zaman. Namanya Yahudi dan Nasara. Apapun keindahan yang mereka ucapkan itu hanya lipstik menghias bibir. Kita lebih percaya dengan Allah SWT yang tahu isi hati mereka. Allah mengatakan walan tarda angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum.
Ya, tidak akan pernah rela kepada Yahudi maupun Nasara sampai engkau mengikuti agama mereka. Itu ujungnya, itu targetnya. Tapi yang berbeda-beda adalah zaman demi zaman berbeda. Tapi itu saja. Ya, orangnya mungkin ganti-ganti, hari ini mungkin Presiden Prancis, besok si Fulan, besok Alan. Subhanallah, itu hal yang memang bahkan Nabi SAW lebih daripada itu diperbuat mereka. Ketika Nabi SAW ditanyakan oleh Bunda Aisyah, wahai Rasulullah, kira-kira apa yang pernah kau rasakan paling sakit dalam berdakwah? Dia bilang, aku ingat ketika aku berangkat berdakwah ke negeri Taif. Subhanallah, aku menyuruh orang-orang di sana. Setibanya di sana, aku dihujani batu oleh anak-anak, budak-budak. Rasulullah lari terbirit-birit, terluka kakinya, sampai Nabi tak tahu di mana berada karena lari begitu kencangnya. Sampai tiba di Qarn Tha'alib, datang ketika itu malaikat Jibril membawa malaikat gunung. Ya Muhammad, ini malaikat gunung mengucapkan salam kepadamu. Perintahkan dia apa yang mau keperintahkan. Kata malaikat gunung, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, jika engkau sudi aku angkatkan 2 gunung, kutimpakan kepada mereka. Intinya Nabi disakiti. Subhanallah. Nabi terluka pada perang Uhud sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang ini tipe-tipe orang kufar. Ya. Jadi permasalahannya adalah ya bukan setiap orang Islam tentunya mereka akan marah ketika Nabi mereka dihujat. Siapa tak marah? Dia adalah merupakan manusia ping Allah Subhanahu wa taala. Yang tak punya rasa marah, tak punya cinta kepada Nabi. Yang tak punya cinta kepada Nabi SAW bukan orang mukmin, bukan orang muslim. Setuju. Iya. Siapa yang tak marah? Subhanallah, para sahabat begitu mereka dahsyatnya kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Mereka tak ingin ketika kisah Khubayb itu ketika disiksa oleh Quraisy. Apa kata Quraisy? Kira-kira kau ingin enggak jika Muhammad menempati posisimu ini? Kata, demi Allah, 1 duri pun aku tak rela ketika menyakiti Rasulullah SAW. Masya Allah, segitu keimanan. Iya. Masya Allah. Dipotong-potong tangan oleh mereka, dipotong tangan, dipotong kaki. Khubayb, subhanallah, dia tidak tetap istiqamah dengan agama Islam. Masya Allah. Ya, intinya memang Rasulullah SAW itu memang, padahal dia adalah merupakan rahmatan lil alamin. Nabi itu tak pernah menyakiti orang kafir. Tak pernah. Ketika datang Nabi ke kota Madinah, Rasulullah tidak mengusir Yahudi. Bahkan Rasulullah bekerjasama dengan Yahudi untuk membuat kesepakatan damai. Ya, namanya Piagam Madinah. Tetapi Yahudi yang berkhianat, mereka membunuh Nabi sehingga mereka diusir Nabi daripada peristiwa pengusiran Bani An-Nadhir, Bani Qainuqa. Mereka melecehkan perempuan muslimah yang mereka telanjangi di pasar, maka mereka diusir. Ya, Bani Nadhir, Bani Quraidah juga mengkhianati Nabi SAW pada perang Ahzab. Nabi tak pernah berbuat kezaliman kepada orang kafir sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan begitu dahsyatnya akhlak Nabi yang mulia SAW. Ketika Rasulullah menaklukkan kota Makkah, orang-orang dahulu menyakitinya, membunuh pamannya, semuanya Rasulullah SAW katakan di hadapan mereka pada penaklukan kota Makkah. Apa kata Nabi? Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum, wahai masyarakat, wahai manusia, kira-kira apa yang kalian prediksi akan kulakukan kepada kalian? Ya, padahal mereka semua di bawah kaki Nabi SAW. Kalau kata Nabi sembelih, kalau kata Nabi bunuh. Ya. Apa kata mereka? Dahulu mereka mengatakan syairun majnun, penyair gila, sahirun kadzab. Sekarang berubah. Anta akhun karim, engkaulah saudara kami yang mulia, wa bunu akhin karim, engkaulah anak daripada saudara kami mulia. Berkata Nabi, inni aqulu lakum kama qala Yusufu li ikhwatihi. Hari ini aku akan katakan kepada kalian sebagaimana Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, la tathriba alaikumul yaum. Tak ada balas dendam. Yaghfirullahu lakum. Allah mengampuni kalian. Kata Nabi, idhabu, pergilah kalian, fa antum tulaqa, kalian semua bebas. Padahal semua tawanan Nabi SAW. Ini akhlak beliau. Jangankan menyakiti manusia, Rasulullah mengharamkan menyakiti binatang sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin habisatha. Seorang perempuan masuk neraka gara-gara mengurung kucing. La hiya at'amatha, tak diberi makan, wala tarakatha ta'kulu min hashashil ard, tidak dibiarkan kucing ini mencari makan, dikurung, tak diberi makan, masuk neraka. Inilah Nabi SAW. Ya, maka dia Rasulullah SAW, Allah katakan dalam Al-Qur'an Karim, ya, tentang beliau SAW bahwa beliau adalah merupakan rahmat bagi alam semesta. Tapi lihatlah bagaimana sikap orang-orang kafir terhadap Nabi yang mulia SAW. Ya, akhi. Jadi Ustaz, sebaiknya nih bagi kita nih,
Kalau Rasul kan, masya Allah, dari apa yang beliau sampaikan, beliau memaafkan. Nah kalau kita nih Ustaz, kadang-kadang apalagi dengan semakin maraknya berita di media sosial nih Ustaz, kadang-kadang giroh kita tuh, wah ini kita jadi malah ingin ikut berkomentar dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan Ustaz nih? Ya, pertama, semua orang itu harus mengingkari sesuai dengan tingkatan yang mampu dia lakukan. Dan Nabi telah menyusun segala sesuatu dengan tingkatan-tingkatannya. Kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Barang siapa yang akan melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, tak mampu dengan tangan maka dengan lidah, lisan, nasihat, hujjah. Fa in lam yastati' fa biqalbihi, jika tak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Ya, dan jangan sampai orang dalam mengingkari kemungkaran melampaui batas kemampuannya. Subhanallah. Misalnya nih sekarang, karena ada pelecehan yang saya dengar, ya sebelum terjadi pelecehan Presiden Prancis ini, Macron ini, ya ada salah seorang guru yang menggambar karikatur Nabi SAW, kemudian ditunjukkan kepada murid-muridnya. Ada salah seorang mereka yang beragama Islam, dari chatnya dia begitu marah ketika gurunya keluar dalam jalan yang sepi, kemudian dia dibunuh, dia penggal kepalanya, dan di akhirnya telah dibunuh oleh orang-orang Prancis. Tindakan ini adalah tindakan yang melampaui ya batas yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam menerapkan hal-hal semacam ini tak boleh diserahkan kepada orang-orang awam. Andai kata engkau lihat ada orang mencela Nabi SAW, tak bisa kau ambil pisau kau bunuh dia, tak bisa. Nggak bisa. Harus ini semua melalui proses yang syar'i, yang legal, agar tak muncul kerusakan. Ya, jadi jangan sampai gara-gara perkara ini akhirnya kita melihat orang kafir kita bunuh dia, tak bisa. Betul. Tak bisa. Bahkan kalau ada orang melecehkan Nabi SAW, tak bisa kau bunuh dia, karena bukan dalam perkara-perkara penerapan hukum, ya menjatuhkan vonis hukum itu hak penguasa, bukan hak rakyat sipil. Kalau tidak, kalau dibiarkan akan terjadilah kekacauan. Ya. Kadang-kadang dampaknya lebih besar. Gara-gara satu orang kafir dibunuh oleh seorang muslim yang memiliki gairah yang tinggi, ya semangat yang tinggi, semangat tanpa ilmu, dia bunuh satu orang. Dampaknya apa? Dampaknya mungkin akan dibunuh 10 orang. Akan muncul kerusakan. Dan zaman tak sama. Zaman ketika Islam tak sama dengan zaman ketika Islam kuat, tak sama dengan zaman ketika Islam lemah. Sekarang Islam itu adalah zaman yang sebagaimana kita ketahui, mereka tak kuat kaum muslimin. Ya. Karena itulah ketika Rasulullah dihina di Mekah, Rasulullah bersabar. Para sahabat dihina, mereka bersabar. Ya, mereka ambil tindakan jihad ketika mereka telah memiliki kekuatan. Ya, jadi jangan sampai semangat mendahului ilmu. Ya, tetap kita berilmu dulu, tetap kita, wallahi kita benci sebencinya. Dan kita yakin sekali yang melecehkan Nabi SAW pasti menerima hukuman kes di dunia. Dalam kitab-kitab ulama, ya disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, Nabi itu mengirim 2 utusan pada tahun mungkin sekitar tahun ke-9 Hijriah. Rasulullah mengirim utusan, ada dikirim ke Raja Romawi, ada dikirim ke Raja Persia. Raja Romawi menghormati surat Nabi SAW, menghormati utusan Nabi SAW. Ya, adapun Raja Persia ketika sampai kepada surat, seketika dia berang, dia marah, dia koyak-koyak surat Nabi. Diberitahukan kepada Rasulullah SAW oleh Jibril. Maka Rasulullah berkata, mazzaqallahu mulka, Allah akan koyak-koyak kerajaannya. Dalam tempo yang singkat, Raja Persia ini dibunuh oleh putra sendiri, diracuni oleh putranya, digulingkan oleh putranya. Kemudian dalam tempo yang singkat pada masa Umar bin Khattab, hancur Persia sehancur-hancurnya, tak ada lagi sama sekali sisanya sampai detik ini. Tapi Raja Romawi Heraklius memuliakan surat Nabi meski tak masuk Islam. Dia muliakan surat Nabi SAW. Dia muliakan yang surat Nabi SAW. Bahkan dia punya keinginan memusuhi Islam, kalaulah karena tak takut kekuasaannya hilang, dia akan masuk Islam. Allah pelihara kerajaannya. Subhanallah. Allah panjangkan kerajaannya. Ya. Ini orang kafir loh, sama-sama kafir. Betul. Maka orang kafir menghinakan Nabi akan datang azab. Kata Allah, inna syani'aka huwal abtar. Yang menghinamu, yang melecehkanmu, dia akan terputus.
Dan kita membaca sejarah-sejarah kaum muslimin. Kalaulah mereka sulit menaklukkan benteng-benteng kaum musyrikin, mereka menunggu momen ini. Kalaulah mereka mulai mencela Nabi, ketika itu bergembiralah kaum muslimin. Bukan karena Nabi dicela, bergembira bahwasanya akan datang kemenangan. Kalau mereka tak mampu menaklukkan benteng-benteng, mereka mendengar celaan terhadap Rasulullah, mereka bergembira bahwasanya mereka akan menaklukkan benteng. Subhanallah. Dan ini hukuman. Ya, maka kaum muslimin gak usah takut. Allah akan jaga Nabi-Nya SAW. Ya. Yang pentingnya sekarang kaum muslimin, dengan sikap mereka juga harus benar-benar memuliakan Nabi-Nya. Banyak kaum muslimin cintanya kepada Nabi, cinta yang semu. Ya, membela Nabi, pembelaan yang semu. Banyak yang menukangi sunnah Nabi yang mulia SAW. Menambah-nambahi agama dalam bentuk bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah Nabi SAW. Riba dilarang, banyak kaum muslimin terjebak riba. Ini adalah merupakan bentuk pelecehan terhadap Rasulullah SAW. Bukan dengan perkataan, dengan sikap. Subhanallah. Rasulullah mengatakan, terlaknat la'anallahu riba wa akilah wa mukilah wa katibah wa syahidai. Allah melaknat riba. Yang makan riba, yang membuat orang makan riba, penulisnya, saksinya. Ini kata Rasulullah. Tapi banyak kaum muslimin masih bertransaksi dengan riba. Bukankah ini merupakan bentuk pelecehan kepada sunnah Rasulullah? Banyak wanita-wanita kaum muslimin yang mereka tak pakai hijab, tak pakai jilbab, padahal diperintahkan oleh Nabi mereka yang mulia SAW. Jadi ini adalah merupakan perkara yang seharusnya kaum muslimin tahu. Kalau kau cinta nabimu, ikuti perintahnya. Kau ingin orang kafir memuliakan nabimu, menjunjung tinggi nabimu, tapi engkau sendiri menterlantarkan sunnah nabimu. Ya. Dan sebab kaum muslimin dalam keadaan lemah sebagaimana kita saksikan ini, karena mereka menterlantarkan sunnah Nabi SAW. Padahal telah merupakan ketentuan dalam hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ya, idza tanaza'tum bil'ina, kalau kalian mulai bertransaksi dengan sistem riba, jual bil'ina, wa taba'tum adnabal baqar, kalian mulai mengikuti ekor-ekor sapi, wa raditum bizara', kalian mulai sibuk dengan sawah ladang kalian. Apa kata Rasulullah SAW? Yanzi Allahu minkum, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut dari dada musuh-musuh kalian dhullan. Ya, kata Rasulullah SAW, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kalian kehinaan. Sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan yang tidak Allah akan cabut hatta tarji'u ila dinikum, sampaikan kembali kepada agama kalian. Kehinaan yang dirasakan kaum muslimin dampak daripada mereka mengabaikan sunnah Nabi mereka SAW, tidak menjadikan Nabi sebagai panduan. Subhanallah. Jadi jangan kita sibuk meminta orang-orang kafir menghormati Nabi, sementara kita dengan sikap kita terkadang tidak menghormati Nabi SAW. Balik ke kita lagi. Balik kepada kita. Ini, iya, bahkan tak sedikit kaum muslimin mereka yang bahkan menterlantarkan sunnah Nabi di punggung-punggung mereka. Betul. Banyak wanita yang tak berhijab secara benar, banyak kaum muslimin yang sholatnya pun bolong-bolong. Ini perintah Nabi loh, sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Ustaz, ini Ustaz nih, kalau kita melihat nih kondisi sekarang nih Ustaz nih ya, kebanyakan negara sudah melakukan seperti Saudi Arabia nih terkhusus Ustaz nih. Mereka melakukan suatu tindakan untuk menindaklanjuti kasus tersebut Ustaz dengan melakukan pemboikotan dengan terhadap produk-produk Prancis. Nah, kalau kita sendiri nih Ustaz nih, mungkin dari presiden kita belum menyampaikan, namun kita pribadi apa yang harus kita lakukan nih Ustaz? Kalau anda kata pemerintah mengatakan embargo, boikot, kita wajib taati pemerintah, ati Allah, ati Rasulullah minkum. Jika benar sebagian negara-negara kaum muslimin pemerintahnya melarang memboikot, resmi mengeluarkan surat, tak boleh ditentang, tak boleh sesi, wajib rakyatnya memboikot. Sebagaimana pernah terjadi dengan Raja Faisal yang mengembargo minyak ke negeri Eropa sana, ya, dipatuhi oleh rakyat. Maka tak boleh kita selisihi. Apabila pemerintah tidak memberikan tanggapan apapun juga terhadap hal-hal semacam ini, seharusnya pemerintah memberi tanggapan. Subhanallah, bayangkan andai kata presiden kita, putu beliau, ya, dipermalukan, dibuat karikatur dengan karikatur yang jelek dan segala macam, kita sebagai kaum muslimin akan marah. Ya, ini lebih daripada seorang presiden, Rasulullah Rabbil Alamin. Subhanallah, maka seharusnya pemerintah kaum muslimin peka dalam perkara ini. Mereka punya kekuasaan, dipanggil ke para duta-duta yang ada di negeri kaum muslimin, duta-duta Prancis ini.
tak benar sikap kalian, ini perkara yang bertentangan dengan hak asasi manusia, saling menghormati satu sama lain. Ya, seharusnya demikian keadaan. Ya, pemerintah kaum muslimin banyak. Dan jumlah kaum muslimin miliaran jumlah kaum muslimin. Mereka jangan diganggu, kalau mereka terganggu bahaya, subhanallah. Kita lihat bagaimana praktis kebingungan ketika mulai banyak orang-orang yang meninggalkan produk-produknya. Ini dalam bab ekonomi saja. Dan sikap kita, ya, sebagai kaum muslimin, mendukung segala macam perkara yang membuat mereka semakin sempit agar mereka paham sebagai pelajaran bagi mereka. Subhanallah, produk-produk mereka tak perlu kita pakai. Subhanallah, tak perlu kita terpakai. Itu yang bisa kita, yang mampu kita lakukan. Ya. Itu termasuk bentuk ikhtiar kita tadi juga Ustaz ya. Iya, bentuk kecintaan kita kepada Rasul. Tinggalkan produk mereka. Kalau pemerintah memerintahkan, wajib kita taati. Ya, tak usah pakai produk mereka, biarkan saja biar mereka merasa bagaimana mereka melecehkan Islam dan kaum muslimin. Ini simbol agama loh. Mereka katakan ini kebebasan dalam berpendapat, tak bisa. Jadi omong kosong yang mereka katakan, itu omong kosong belaka. Ya, nah, masya Allah. Nah Ustaz, sepertinya untuk episode kali ini kita cukupkan dulu Ustaz. Alhamdulillah. Pada pembahasan tersebut, semoga pemirsa sekalian bisa mengambil sebuah kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan. Nantikan terus episode-episode selanjutnya hanya di channel SNTV. Barakallahu fikum. Minum dulu. Jazakallahu khairan.